Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah catatan harian berisi pengalaman, berisi aktivitas, semua kegiatan yang saya kerjakan dari pagi sampai malam hari ini. Bagaimana kabar Anda di malam minggu ini, 17 September 2022? Saya selalu doakan Anda semua hidupnya semakin lama semakin penuh dengan kebaikan, semakin lama semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin lama semakin cerdas. Menjadi manusia harus dengan cerdas. Cerdas di sini bukan urusan gelar Anda, bukan urusan sekolahnya, bukan urusan akademiknya, tapi cerdas itu adalah tahu bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Kenyataannya, sebagian orang tidak tahu bagaimana menggunakan pikiran. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya itu adalah contoh mereka yang sudah tahu menggunakan pikiran. Sementara yang hidupnya masih susah, hidupnya tidak nyaman, hidupnya penuh dengan penderitaan, itu karena dia belum tahu bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Nah, itulah kenapa saya membuat channel YouTube ini, membuat buku-buku, tujuannya untuk menyebarkan kepada banyak orang bahwa Anda dan semua orang itu wajib untuk menggunakan pikirannya, wajib untuk berpikir dulu. Sebelum bertindak, sebelum merespon sesuatu, berpikir dulu. Karena Tuhan menyuruh kita untuk berpikir, Tuhan menyuruh kita untuk menggunakan pikiran kita. Dan itulah ciri dari manusia. Pagi ini tadi saya memberikan kelas MC online tadi jam 9. Saya mulainya agak pagi karena pesertanya dari Lombok gitu ya, dari Sumbawa. Jadi saya mulai jam 8, kemudian tadi si Mas ini masih muda, Mas ini dia sehari-hari tinggal di lingkungan pesantren di sana. Dia cerita bahwa dia senang mendengarkan Cahaya Kehidupan. Dia juga sudah punya buku 10 keajaiban pikiran. Dia bilang buku ini membuat saya menjadi punya pandangan berbeda tentang kehidupan. Buku ini membuat saya menjadi sadar bahwa Allah itu menyuruh kita untuk berpikir. Allah menyuruh kita untuk menjadi manusia itu ya harus berpikir. Dan tadi ketika dia belajar, dia cukup bagus, tugasnya dikerjakan, ada contoh-contohnya, dan ketika selesai dia bilang, oh saya paham maksudnya sekarang. Saya tahu bagaimana berpikir itu, saya tahu bagaimana merespon segala sesuatu. Nah, inilah bedanya antara orang yang sadar dengan yang belum sadar. Nah, ngomongin sadar di sini bukan lawannya pingsan ya. Jadi sadar atau aware gitu ya, adalah sebuah situasi, sebuah pemahaman di mana tahu kalau saya adalah manusia, saya punya pikiran, dan saya harus menjaga pikiran saya, mengendalikan supaya hidup menjadi baik. Karena hidup manusia itu tergantung dari pikiran, tergantung dari apa yang ada di program pikirannya. Nah, tadi setelah saya ngasih kelas sampai jam 3-an gitu ya, kemudian saya ke rumah dan ngajak kedua putri saya untuk pergi ke toko buku. Ke toko buku di Tunjungan Plaza, ke Gramedia. Ketika mengajak kedua putri saya teringat dulu gitu ya, waktu sama si SMP, iya masih SMP, saya tinggalnya di Bangkalan. Saya besar di Bangkalan di Madura. Jadi kalau biasanya minggu saya ke Surabaya sendiri untuk ke toko buku, ke Gramedia. Naik ferry waktu itu, masih belum ada Suramadu, jadi pakai ferry saya sendirian ke TP, ke Gramedia. Saya duduk di situ bisa lama, baca buku tapi nggak beli gitu ya. Jadi dulu nongkrong di situ, saya baca bukunya, kemudian saya pindah buku lagi gitu. Dulu senang sekali gitu membaca buku apapun, karena
Ya, buat saya membaca buku itu suatu hiburan, dan sampai sekarang pun saya senang baca buku, tapi memang memilih gitu ya. Tidak semua buku saya baca sekarang. Saya pilih, saya filter gitu. Karena saya sadar bahwa salah satu sumber sugesti yang tidak baik gitu ya dari buku-buku motivasi terkadang isinya banyak yang menjebak kita sehingga hidupnya menjadi susah gitu, tidak nyaman. Nulisnya sih buku motivasi tapi ternyata isinya tidak nyaman. Kedua putih saya nyari buku cerita, nyari komik tadi Doraemon, dan kedua putih saya sebenarnya senang membaca, nurun bapaknya gitu ya, senang membaca, mama juga senang baca. Jadi baca komik, jadi saya arahkan baca komik. Kalau dulu saya baca buku-buku, sekarang saya arahkan kedua anak saya untuk baca komik gitu. Baca sesuatu yang happy, baca yang mengisi kepalanya penuh dengan keceriaan. Kenapa? Saya sadar kalau diisi dengan hal yang serius gitu ya, jadi stres. Nah, inilah kenapa sekarang saya lebih nyaman baca buku-buku yang ringan, buku-buku yang tentang ya yang happy-happy gitu. Karena saya tahu bahwa pikiran saya butuh dijaga, dan buku adalah salah satu sumber sugesti yang berdampak besar di hidup manusia. Kalau tidak tahu bagaimana memilih sugestinya, nggak tahu bagaimana memilahnya, jadinya kacau karena yang masuk jadi hal-hal yang negatif gitu. Dan ini tidak diperhatikan. Baca buku ya, buku itu jendela dunia gitu. Buku itu sumber pengetahuan, betul, itu betul. Kalau isinya benar, kalau isinya negatif, isinya menyusahkan, ya jadinya hidupnya tidak nyaman. Banyak peserta kelas AMC yang dia ketika belajar dia bilang, berarti buku-buku saya salah isinya mas ya. Buku-buku motivasi isinya membuat kita jadi berat, jadi capek gitu, karena isinya gagal dulu. Jadi membuat orang jadi gagal. Saya bilang iya, makanya kalau kita sudah belajar AMC ya tahu memfilter, tahu memilih mana yang mau dimasukkan, mana yang harus dijauhkan. Itulah manusia yang sadar, tidak asal masuk saja ke kepalanya. Dengar omongan orang dimasukkan, nonton video itu YouTube dimasukkan, nonton berita dimasukkan, masuk semua. Jadinya kepalanya seperti tempat sampah. Semua masuk, padahal harusnya kepalanya harus dijaga, harus difilter, diisi dengan hal-hal yang menyenangkan, diisi dengan hal yang penuh kebaikan. Nah, inilah tugas kita, tugas setiap manusia untuk menjaga yang Tuhan berikan. Tuhan sudah ngasih kita loh pikiran. Allah yang maha baik sudah memberikan kita perangkat pikiran. Harus dijaga, harus dirawat. Bagaimana dengan tadi? Menjaganya dari isi yang negatif, menjaganya dari isi-isi yang jelek. Kalau tidak kita jaga, tidak kita rawat, yaitu namanya tidak bersyukur, namanya mensia-siakan. Inilah salahnya, inilah fatalnya tidak memahami kerja pikiran. Menjadi manusia tidak bersyukur. Makanya setiap manusia penting untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.